Shalom buat semua adik-adik yang ada di rumah, untuk adik-adik kelas besar, kelas tunas remaja. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus pelihara hidup kita. Tuhan itu baik bagi kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri, tapi Dia selalu ada buat kita. Karena itu adik-adik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita lagi untuk beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk waktu yang ada. Tuhan siapkan lagi bagi kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah boleh berjalan dengan baik, kami boleh memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati semua anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kalau kita punya teman, punya sahabat, apa arti seorang teman buat kita? Ya, kalau kita punya teman, kita jangan hanya mau berteman sama teman yang kaya atau apa. Kita jangan hanya mau bersama-sama dengan teman pada saat dia senang, tapi kita bersama-sama dalam suka maupun duka, dalam sedih maupun senang. Nah, karena itu kalau kita punya teman, mari kita katakan, aku mengasihimu dan kau juga mengasihi aku. Mari kita nyanyikan pujian, apa kabar, mari bergembira. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Engkau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Apa kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi
menjadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu, mengasihi, 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 mengasihimu. Amin. Adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersamamu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu agar aku bisa bersamamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dalam hidupku. Kau berikan hidup kepadaku agar aku bisa bersamamu. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu agar aku bisa melatihmu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku cinta padamu Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayanimu Yesus. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayanimu Yesus. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan padamu untuk melayanimu Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, baik kelas besar dan tunas remaja, supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dan dapat menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi secara khusus pada hari ini, bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan ini adalah minggu terakhir dalam bulan Oktober, dan kita akan mengawali bulan November ke depannya. Nah, pada minggu ini dan minggu lalu tema kita berbicara mengenai hormatilah orang tua. Nah, pada minggu ini berbicara mengenai itulah gunanya teman. Jadi temanya berbicara teman, sahabat. Terdapat dalam Injil yang kedua, yaitu Injil Markus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di cerita ini ada sesuatu hal yang menarik. Ada sesuatu hal yang menarik ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Menariknya adalah ketika Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, tiba di rumah, tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus. Maka ramailah orang masuk ke rumah itu, hingga di depan pintunya pun penuh. Dan saat itu juga Tuhan Yesus menceritakan firman Allah kepada orang banyak. Istimewanya di situ Tuhan Yesus membuat suatu mukjizat, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Dan istimewanya dari cerita ini adalah ada kelompok tertentu yang membawa orang lumpuh ini bertemu kepada Tuhan Yesus. Di saat itu orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa, terbaring, dan istimewanya dia digotong oleh teman-temannya. Mereka memiliki suatu komitmen untuk membawa kepada Yesus agar temannya ini sembuh. Dan komitmen ini dilahirkan dengan satu iman, karena imannya yaitu mereka yakin ketika mereka membawa kepada Tuhan Yesus pasti akan terjadi mukjizat dan temannya pasti akan disembuhkan. Namun, sebelum mereka mempertemukan kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami suatu rintangan, tantangan. Tantangannya adalah orang-orang yang berkerumun pada saat itu. Orang-orang yang berkelompok yang ada di rumah ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa masuk membawa orang lumpuh ini. Mereka tidak bisa membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka di situ tidak putus asa. Karena mereka tahu jika mereka bertemu Tuhan Yesus, pasti mereka temannya akan disembuhkan. Ketika rintangan itu ada di depan mereka, apakah mereka mundur? Mereka tidak mundur. Justru mereka dengan tantangan itu, mereka memiliki suatu ide yang cemerlang, yang belum pernah dilakukan seseorang atau siapapun kecuali mereka ini. Apa idenya? Mungkin adik-adik dan teman-teman pernah mendengarkan cerita ini. Idenya yaitu mereka membuka atap rumah dan mereka menjatuhkan teman mereka dengan pelan-pelan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Ini ide yang cemerlang dan ini adalah suatu sikap yang luar biasa. Mereka membawa temannya ini yang sakit lumpuh. Dan di situ ada tantangan. Banyak orang mereka tidak bisa masuk ke pintu.
Ini membuktikan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ini sejalan dengan perbuatan. Iman tidak bisa berkata hanya iman saja, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak pernah ibadah, kita tidak pernah berdoa, bahkan membaca firman Tuhan. Itu omong kosong. Tapi dari cerita ini, ketika mereka percaya teman mereka sembuh, maka ada perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatannya apa? Tindakan mereka ketika teman mereka dibawa pasti mereka akan melakukannya itu. Hadapi tantangan itu dengan iman. Akhirnya mukjizat pun terjadi. Lalu apa hubungannya dengan tema kita pada pagi hari ini mengenai cerita tersebut? Yang temanya mengatakan, itulah gunanya teman. Siapa adik-adik yang memiliki teman? Baik teman di sekolah, teman yang di rumah sehari-hari. Bagaimana hubungan kita dengan teman? Dan siapa teman kita? Teman yang seiman? Atau teman yang tidak seiman? Lalu bagaimana hubungan kita dengan teman kita? Kompakkah kita? Bergaul karibkah kita dengan mereka? Nah, di dalam Markus ini ingin menekankan, menjelaskan dari 4 orang ini yang membawa temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu pelajaran yang ingin disampaikan bagi kita, yaitu kerja sama tim. Bukan hanya beriman, bukan hanya mengandalkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus, tetapi harus hubungan kita dalam keluarga, dalam persahabatan itu erat. Tidak ada musuh dalam selimut. Kalau teman-teman tahu artinya. Tidak ada kesombongan atau iri dalam sahabat kita. Tapi tidak dalam Markus ini, justru adanya rintangan menghadapi orang banyak. Mereka justru semakin kuat. Kuat untuk membawa teman mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun atap rumah itu akan dibuka. Di sini suatu pelajaran yang luar biasa bahwa menyatakan kerjasama dengan teman kita. Nah, ini suatu yang luar biasa bahwa bagaimana Markus pasal 2 ini menjelaskan itulah gunanya teman. Apa gunanya teman? Nah, ini pertanyaan yang penting bagi kita. Gunanya teman adalah yang pertama saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kenapa saling mendukung? Karena kalau teman yang saling mendukung, dia adalah teman yang mengerti. Yang tahu kita siapa dan dia siapa. Yang selalu bersama. Ini teman yang mendukung. Ini teman yang baik. Ada juga teman yang menjatuhkan, ingin tahu kelemahan kita, lalu dia ceritakan ke lain, dan akhirnya menjadi gosip. Tetapi kalau teman yang sejati dan gunanya teman, dia saling mendukung. Menopang. Ketika temannya jatuh, dia topang dari bawah, akhirnya kuat. Itu contoh kecil dalam hal apa gunanya teman. Lalu, gunanya teman juga agar saling mengingatkan. Mengingatkan ini bukan karena kita pelupa. Ke sekolah lupa bawa buku, bukan itu. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, mengolok teman, nah kita punya teman yang mengingatkan, jangan begitu, itu tidak baik. Nah, mengingatkan juga artinya bahwa ini memiliki suatu tanda bahwa teman kita perhatian dengan kita.
Artinya dia sayang kepada kita. Nah, inilah artinya gunanya teman bagi kehidupan kita. Lalu, yang ketiga, apa gunanya teman? Gunanya teman adalah kita dapat berbagi cerita. Kalau disingkat pada masa kini yaitu memiliki teman curhat. Teman curhat ini bukan ketika kita senang dia ada, ketika kita jatuh dia pergi, bukan. Justru ketika kita senang dia juga ada, ketika kita jatuh dia pun ada. Inilah gunanya teman. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita luka, dia pun merasakan luka itu. Ketika kita sakit, dia pun merasakan sakit itu. Dan dialah tempat kita untuk bercerita. Nah, inilah tema yang menjelaskan. Itulah gunanya teman. Dan kakak tadi sudah mengatakan, inilah gunanya teman. Saling mendukung, saling mengingatkan, dan temanlah adalah tempat kita untuk bercerita. Apa berkat dari Markus pasal 2 ini bagi kita pada pagi hari ini? Berkatnya adalah yang pertama, teman itu saling kerjasama. Kalau saling kerja masing-masing itu bukan teman, itu kayak keegoisan. Tetapi artinya teman adalah adanya kerjasama. Saling membutuhkan atau saling memerlukan. Memang kita bisa melakukannya, tetapi kalau kita lakukan bersama, maka akan lebih memudahkan kita, meringankan kita, dan sosialisasi kita justru lebih akrab. Ini berkat yang dari Markus yang dapat kita pelajari. Yang kedua, teman itu setia. Dari Markus ini, ketika mereka membawa temannya untuk bertemu Tuhan Yesus, mereka tetap setia. Setianya apa? Membawa temannya yang lumpuh ini naik ke atap rumah dan untuk membuka atap rumah itu. Itu kesetiaan yang luar biasa, yang tak ternilai. Bahkan sahabat kita juga lebih dari saudara. Teman kita lebih dari saudara. Artinya, kebaikan jika kita memiliki sahabat, memiliki teman, dia akan selalu ada bersama kita. Bahkan dalam kesusahan kita. Orang lumpuh ini susah. Bukan berarti orang lumpuh ini enaknya digotong, digendong. Enggak. Justru dia menderita. Tetapi teman-temannya tidak meninggalkan dia. Tidak sama sekali. Justru membawanya bersama-sama dan mempertemukan dengan Tuhan Yesus. Lalu yang lebih ditekankan lagi dalam Markus pasal 2 ini yaitu bertemanlah dengan teman yang seiman. Kenapa? Karena teman yang seiman adalah teman yang istimewa. Ketika kita senang, susah, kita dapat berdoa bersama-sama. Dapat bergandengan tangan dalam persekutuan doa. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pernah mendengar cerita Daud dengan Nathan? Itu satu persahabatan yang luar biasa. Nah, begitu juga kita. Kita carilah teman yang seiman. Agar apa? Dalam pergaulan di luar kita bisa dewasa. Dalam pergaulan kita dengan kerohanian kita, kita dapat sejalan. Saling mengerti, mengalir. Nyambung. Dan jelas sama-sama pasti dewasa di dalam Tuhan. Nah, inilah berkat firman Tuhan dari Injil Markus yang menekankan
bagi kita, itulah gunanya teman. Nah, hal yang paling istimewa selain kita memiliki hubungan dengan teman yang seiman, siapa lagi teman yang istimewa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dan seterusnya. Jadi teman yang paling istimewa selain teman seiman adalah Tuhan Yesus. Karena meskipun kita berjanji, kadang kita mengingkari, Dia tetap setia. Itu hebatnya. Dia tidak pernah mengingkari. Meskipun kita dalam sukacita, Dia ada. Dalam duka cita, Dia pun tetap ada. Nah, inilah berkat firman Tuhan. Biarlah kita dapat mengerti dengan sungguh-sungguh, berkomitmen. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, baik dalam tugas yang banyak diberikan oleh guru, orang tua kita susah dalam pekerjaan, dan ekonomi kita yang memburuk karena pandemi, curhatlah kepada Tuhan Yesus. Ingat, meskipun kita dalam kekurangan, kita tidak pernah merasa kekurangan. Kenapa? Tuhan tahu porsi kita. Asalkan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai teman kita. Asalkan kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebuah firman Tuhan yang berhubungan dengan arti teman. Dan ini adalah cerita yang menarik, yang bagaimana menjelaskan ketika teman yang sejati adalah teman yang tidak pernah meninggalkan. Nah, biarlah kami dapat berhubungan baik dengan Tuhan Yesus, menjalin hubungan yang baik dan belajar menjalin hubungan bersama Tuhan Yesus, agar kami diberkati, jadi orang tua kami juga terberkati dalam pelayanan dan bahkan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kepada kita apa arti seorang teman, seorang sahabat buat kita. Dia bisa mengingatkan, saling mendukung, bisa saling berdoa bersama-sama. Namun ada juga satu sahabat kita yang luar biasa, yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita dalam susah maupun duka. Kita tidak pernah sendirian. Siapakah namanya? Dia bernama Tuhan Yesus. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji Tuhan dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan dapat mengubah pola pikir kami dan kami dapat melihat mana teman kami yang baik dan mana teman kami yang kurang baik. Biarlah Tuhan Kau selalu menuntun kami dalam masa muda kami dan bahkan juga dalam pendidikan kami bersama teman-teman yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita pagi ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.